Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Baik, anak-anak, siswa dan siswi kelas 1, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di kesempatan kali ini, ya, di hari Jumat, kita akan lanjutkan kembali pembelajaran akidah akhlak. Silakan adik-adik disiapkan bukunya dan juga alat tulisnya. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita, ya, yang baru setengah, ya, di halaman 83 tentang adab ucapan sehari-hari. Ya, kemarin kita sudah bahas, ya, tentang adab-adabnya, ya, bahwa semua perbuatan kita itu harus bernilai ibadah, nah, termasuk ucapan kita sehari-hari. Maka kita harus menjaga adab-adabnya. Kemarin kita sebutkan di antara adabnya yaitu berbicaralah yang baik-baik. Kemudian menggunakan tutur kata yang dapat dipahami. Kemudian menjauhi ucapan yang kotor dan jorok. Dan jangan mengikuti ucapan yang tidak disyariatkan seperti hore, ya, ada astaga, buset, dan yang lainnya. Kemudian pada keadaan tertentu ucapkanlah ucapan yang disyariatkan. Ya, kemarin kita sudah pelajari ada baru 5, ya, diantaranya ucapan yang disyariatkan itu mengucapkan bismillah atau basmalah, ya, mengucapkan bismillah artinya dengan nama Allah. Kapan? Ketika memulai pekerjaan, ketika mau makan, mau minum, dan yang lainnya. Kemudian ada tahmid, ya, yang sudah kita pelajari, yaitu mengucapkan alhamdulillah, atau bisa disebut juga tahmid itu hamdalah. Ya, kapan? Ketika selesai melakukan pekerjaan. Kalau bismillah atau basmalah tadi ketika memulai pekerjaan. Kalau alhamdulillah ketika selesai melakukan pekerjaan dan ketika atau setelah bersin. Kemudian ada tasbih, ya, yang sudah kita sebutkan kemarin, yaitu mengucapkan subhanallah, ya, artinya maha suci Allah. Kapan? Ketika ada sesuatu atau peristiwa yang luar biasa, maka kita mengucapkan subhanallah. Kemudian selanjutnya kemarin kita bahas tentang ada takbir, ya, yaitu mengucapkan Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. Kapan? Ketika hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, atau ketika mengalami peristiwa besar, ya, seperti misalnya banjir dan sebagainya, dan juga saat berjalan mendaki, ya. Dan perlu kalian ingat, ya, kemarin sudah Bapak ingatkan bahwa tahmid, tasbih, dan takbir juga dibaca setelah sholat fardu, ya. Kita membaca zikir yaitu tahmid, tasbih, dan takbir, ya. Dan kemarin yang terakhir kita bahas sampai ya, isti'azah, itu kita mengucapkan a'udzubillah, ya, artinya aku berlindung kepada Allah, ya. Dan isti'azah juga disebut dengan ta'awudz, ya. Kapan? Ketika kita membaca Al-Quran atau ketika kita meminta perlindungan dari gangguan setan dan khawatir tertimpa suatu musibah. Nah, itu yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, sekarang kita akan lanjutkan di poin yang ke-6, yaitu masih tentang di ucapan yang disyariatkan, ya, dalam keadaan tertentu. Perhatikan, nah, dibuka halaman 85, yaitu mengucapkan astagfirullah, ya. Jadi istighfar itu mengucapkan astagfirullah, artinya aku memohon ampun kepada Allah. Kapan ini diucapkan? Nah, kita membaca astagfirullah ketika terlanjur berbuat dosa lalu kita menyesalinya, dan juga dibaca setelah salam dalam sholat
fardu. Jadi ada dua ya, kita mengucapkan astagfirullah ketika kita terlanjur berbuat dosa dan kemudian kita menyesalinya. Dan yang kedua ketika kita setelah salam dalam sholat fardu yang membaca astagfirullah sebanyak atau zikir sebanyak tiga kali ya. Kemudian yang selanjutnya yang poin yang ke berapa yang ke-7, yaitu mengucapkan ada insya Allah, yaitu mengucapkan insya Allah ya. Insya Allah itu mengucapkan insya Allah, artinya jika Allah menghendaki ya. Ucapan insya Allah kita ucapkan ketika kita berbuat janji dengan seseorang ya. Nah jadi ketika kalian ya janjian dengan teman kalian, maka jangan lupa ucapkan insya Allah ya, jika Allah menghendaki. Atau ketika mendapat nasihat yang baik, entah itu dari guru, dari orang tua kalian, maka jangan lupa ucapkan insya Allah. Dan ketika mengutarakan akan mengerjakan sesuatu pada waktu yang akan datang. Kemudian yang selanjutnya yang ke-8 yaitu ada hauqallah ya, yaitu ucapan la haula wala quwata illa billah. Ya, jadi ucapan hauqallah kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah, yang artinya tiada kemampuan dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kapan kita mengucapkannya? Yaitu ketika membacanya ketika meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita meminta pertolongan kepada Allah, maka ucapkan la haula wala quwata illa billah ya. Dan ketika menghadapi cobaan, agar agar kita selalu diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi cobaan tersebut, maka ucapkan la haula wala quwata illa billah. Kemudian yang terakhir, yang diantara ucapan yang disyariatkan pada keadaan tertentu, yaitu ada ucapan istirja. Apa itu istirjana? Ada yang tahu? Yaitu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya, artinya kita hanya milik Allah dan pasti akan kembali kepadanya, itu kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kapan? Yaitu ketika kita membaca istirja ketika tertimpa musibah, dan ketika mengetahui ada orang Islam yang meninggal dunia, dan kita mengucapkan kalimat ini ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ketika ada orang yang meninggal. Nah itulah yang bisa Bapak sampaikan, yang bisa Bapak jelaskan pada kesempatan kali ini tentang pembelajaran akidah yang melanjutkan pembahasan yang telah lalu ya. Silahkan disimak baik-baik video pembelajarannya dari awal hingga akhir, didengarkan dan dipahami. Tidak ada tugas, cukup didengarkan, disimak baik-baik apa yang Bapak sampaikan. Bapak mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucap dalam menyampaikan pembelajaran. Bapak tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.